Hazard atau bahaya adalah sebuah situasi atau sumber yang membahayakan dan memiliki potensi untuk menyebabkan kecelakaan atau penyakit pada manusia, merusak lingkungan, dan merusak peralatan. Bahaya adalah segala sesuatu, termasuk situasi atau tindakan yang berpotensi untuk menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia, kerusakan atau gangguan lainnya. Adapun jenis hazard atau bahaya dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu bahaya kesehatan, bahaya lingkungan, dan bahaya keselamatan. Bahaya kesehatan adalah segala aktivitas yang menyebabkan timbulnya penyakit pada setiap pekerja. Bahaya keselamatan ialah aktivitas yang dapat mengakibatkan kecelakaan atau kerusakan terhadap barang. Adapun bahaya lingkungan ialah bahaya yang dilepaskan ke lingkungan yang dapat menyebabkan efek yang merusak. Bahaya diklasifikasikan menjadi 5 jenis. Yang pertama bahaya mekanis, yang kedua bahaya listrik, yang ketiga bahaya fisik, yang keempat bahaya biologis, dan yang kelima bahaya kimia. Yang pertama bahaya mekanis. Bahaya mekanis bersumber dari peralatan mekanis atau benda yang bergerak dengan gaya mekanika, baik yang digerakkan dengan penggerak maupun secara manual. Adapun bahaya listrik adalah bahaya yang bersumber dari energi listrik yang didapatkan dari energi listrik seperti kebakaran, sengatan listrik, dan hubungan singkat. Hampir semua lingkungan kerja banyak ditemukan bahaya listrik, baik dari jaringan listrik maupun peralatan kerja atau mesin yang menggunakan energi listrik. Bahaya fisis ialah bahaya yang berasal dari faktor fisis seperti bising yang dapat mengakibatkan ketulian atau kerusakan pada indera pendengaran, tekanan, getaran, suhu, panas atau dingin, sinar ultraviolet maupun inframerah, cahaya atau penerangan dan radiasi dari bahan radioaktif. Bahan biologis adalah bahaya yang bersumber dari unsur biologis seperti flora dan fauna yang berasal dari aktivitas kerja atau lingkungan kerja. Bahan kimiawi, bahaya kimiawi yakni bahaya yang bersumber dari bahan kimia, baik dari sifat maupun kandungannya. Bahaya yang ditimbulkan dari bahan-bahan kimia antara lain iritasi, bahan kimia yang memiliki sifat iritasi seperti cuka air, aki, asam keras, dan lainnya. Keracunan oleh bahan kimia yang bersifat toksik, kebakaran dan peledakan oleh bahan kimia yang bersifat mudah terbakar dan mudah meledak seperti golongan senyawa, hidrokarbon yaitu minyak tanah, premium LPG, dan lainnya. Polusi dan pencemaran lingkungan. Alat pelindung kepala. 1. Perlengkapan ini berfungsi untuk melindungi kepala dari pukulan, benturan, atau cedera kepala yang disebabkan kejatuhan dari benda keras. 2. Alat pelindung mata dan muka. Alat ini berfungsi untuk melindungi mata, muka dari bahaya paparan bahan kimia seperti amonium nitrat gas dan partikel yang melayang di udara atau air. Terus ada nomor 3, alat pelindung telinga. Sumbatan telinga atau earplug atau penutup telinga adalah jenis dari alat pelindung telinga, fungsi untuk melindungi telinga dari kebisingan. Terus nomor 4, alat pelindung saluran pernapasan. Alat ini berfungsi melindungi organ pernapasan dengan menyalurkan udara bersih atau menyaring zat atau benda berbahaya seperti mikroorganisme, debu, kabut, uap, dan asap. Dan tidak terlupa juga gas kimia. Terus nomor 5 ada alat pelindung tangan. Sarung tangan adalah jenis alat pelindung tangan. Namun sarung tangan ini terbuat dari material khusus tergantung pada kebutuhan dari pekerjaannya. Terus ada nomor 6, alat pelindung kaki. Kaki juga harus dilindungi dari benturan atau tertimpa berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin dan bahan kimia berbahaya, serta terpeleset karena permukaan lantai yang licin. Jenis yang digunakan berupa sepatu karet dan safety shoes. Terus nomor 7 ada pakaian pelindung. Alat pelindung diri ini berfungsi melindungi tubuh dari suhu panas atau dingin yang ekstrim, paparan api dan benda panas, percikan bahan kimia, uap panas, benturan radiasi, dan virus serta jamur dan bakteri. Nomor 8 ada sabuk dan tali keselamatan. Sabuk tali keselamatan digunakan untuk membatasi gerakan pekerja supaya tidak jatuh atau terlepas dari posisi aman. Nomor 9 pelampung. Pekerja yang aktivitasnya di
permukaan air memerlukan alat pelindung diri ini supaya bisa mengambang dan tidak tenggelam. Simbol rambu larangan yang sebaiknya ada di area produksi. Bukan hanya sekedar pemenuhan regulasi semata, memasang safety sign di tempat kerja sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja akibat penyakit kerja ketika bahaya tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Pada hierarki pengendalian resiko atau bahaya, memasang safety sign termasuk ke dalam upaya pengendalian administratif yang bertujuan untuk meningkatkan resiko atau bahaya yang di tempat kerja. Contoh rambunya seperti gambar di samping. Dilarang merokok, dilarang menyalakan api, dilarang menggunakan benda tajam atau jam tangan logam, jangan disentuh, dilarang mengaktifkan handphone, jangan memasukkan tangan ke dalam lubang, dilarang mendorong, dilarang makan dan minum, jangan meletakkan benda di depan tanda ini.